Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pertempuran Surabaya. Anggota kelompok kami ada Adinda Wastu Ridwana dari absen 1, kemudian ada Gresilia Augustine Farasairi absen 10, kemudian ada Suci Wulandari dari absen 26, dan kemudian ada Vio Salsabira dari absen 28. Subtopik yang akan saya bawakan ada 4, yaitu latar belakang, awal penyerangan, proses penyerangan, dan akhir penyerangan. Latar belakang pertempuran. Pertempuran Surabaya merupakan peristiwa sejarah penting, yaitu perang antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Belanda. Peristiwa besar ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di kota Surabaya, Jawa Timur. Pertempuran ini adalah perang pertama antara pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah revolusi nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Awal penyerangan. Pada 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa. 7 hari kemudian, pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah kolonial Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Kekaisaran Jepang berdasarkan Perjanjian Kalijati. Setelah penyerahan tanpa syarat tersebut, Pulau Jawa secara resmi diduduki oleh Jepang. 3 tahun kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah dijatuhkan bom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 14 Agustus 1945 yang menyebabkan kekosongan kekuasaan. Dalam kekosongan kekuasaan asing tersebut, Soekarno kemudian memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kekalahan pihak Jepang, rakyat dan pejuang Indonesia berupaya melucuti senjata para tentara Jepang. Inilah yang mengakibatkan timbulnya pertempuran-pertempuran yang memakan korban di banyak daerah. Ketika gerakan untuk melucuti pasukan Jepang sedang berkobar, pada 15 September 1945, tentara Inggris mendarat di Jakarta, kemudian menuju Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia tergabung dalam Allied Force Netherlands East Indies, atau bisa disebut AFNI. Atas keputusan dan atas nama sekutu, tugas mereka melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan perang yang ditahan Jepang, serta memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Namun, selain itu, tentara Inggris yang datang juga membawa misi mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintahan Belanda seperti negeri jajahan Hindia Belanda. Netherlands Indies Civil Administration atau NICA ikut membonceng bersama rombongan tentara Inggris untuk tujuan tersebut. Hal ini memicu gejolak rakyat Indonesia dan memunculkan pergerakan perlawanan rakyat Indonesia di mana-mana melawan tentara AFNI dan pemerintahan NICA. Setelah munculnya maklumat pemerintah Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa 1 September 1945 bendera nasional Saka Merah Putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke segenap pelosok kota Surabaya. Klimaks gerakan pengibaran bendera di Surabaya terjadi pada insiden perobekan bendera di Yamamoto Hoteru atau Hotel Yamamoto yang sekarang bernama Hotel Majapahit di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya. Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Lokman pada malam hari
pada tanggal 18 September 1945, tepatnya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, mengibarkan bendera Belanda merah, putih, biru tanpa persetujuan pemerintah RI daerah Surabaya. Di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato sisi sebelah utara. Keesokan hari, pada pemuda Surabaya melihat bendera itu dan menjadi marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, hendak mengembalikan kekuasaan kembali di Indonesia dan melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Tak lama setelah masa berkumpul di Hotel Yamato, Presiden Sudirman, pejuang dan diplomat yang saat itu menjabat sebagai wakil residen, yang masih diakui pemerintah Dai Nippon Surabayashu, sekaligus sebagai residen daerah Surabaya pemerintah RI, datang melewati kerumunan massa, lalu masuk ke Hotel Yamato dikawal Sidik dan Haryono. Sebagai perwakilan RI, dia berunding dengan Mr. Bookman beserta dengan kawan-kawannya dan meminta agar bendera Belanda segera diturunkan dari gedung Hotel Yamato. Dalam perundingan ini, Brockman menolak untuk menurunkan bendera Belanda. Perundingan berlangsung memanas. Brockman mengeluarkan pistol dan terjadilah perkelahian dalam ruang perundingan. Brockman tewas dicekik oleh Sidik yang kemudian juga tewas oleh tentara Belanda. Sudirman dan Haryono melarikan diri ke luar Hotel Yamato. Di luar hotel, para pemuda yang mengetahui perundingan berantakan langsung mendobrak masuk ke Hotel Yamato dan terjadilah perkelahian di lobi hotel. Sebagian pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Haryono yang semula bersama Sudirman kembali ke hotel dan terlibat dalam pemanjatan tiang bendera dan bersama Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya dan mengereknya ke puncak tiang bendera kembali sebagai bendera merah putih. Setelah insiden di Hotel Yamato tersebut, pada tanggal 27 Oktober 1945, meletuslah pertempuran pertama antar Indonesia melawan tentara Inggris. Serangan-serangan kecil tersebut kemudian hari berubah menjadi serangan umum yang banyak memakan korban jiwa di kedua belah pihak antara Indonesia dan Inggris. Sebelum akhirnya Jenderal D.C. Hawthorne meminta bantuan Presiden Soekarno untuk meredakan situasi. Proses penyerangan. Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 1945, terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan-bentrokan bersenjata di Surabaya tersebut memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur pada tanggal 30 Oktober 1945 sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Mobil bus yang ditumpangi Brigadir Jenderal Malabi saat itu berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia ketika akan melewati Jembatan Merah. Kesalahpahaman menyebabkan terjadinya tembak-menembak yang berakhir dengan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi oleh tembakan pistol seorang pemuda yang sampai sekarang tak diketahui identitasnya. Terbakarnya mobil tersebut terkena ledakan granat yang menyebabkan jenazah Malabi sulit dikenali. Kematian Malabi menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia. Akibatnya, pengganti Malabi, Mayor Jenderal Eric Garden Robert Mansard, mengeluarkan ultimatum pada tanggal 10 November 1945 untuk meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara AFNI dan administrasi NIKA. Pada tanggal 9 November 1945, Mayor Jenderal Robert Mansard mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya yang isinya antara lain, yang pertama ada seluruh pemimpin Indonesia di Surabaya harus melaporkan diri. Yang kedua, ada seluruh senjata yang dimiliki pihak Indonesia di Surabaya harus diserahkan kepada Inggris. Yang ketiga,
Para pemimpin Indonesia di Surabaya harus bersedia menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Para pemimpin perjuangan, arek-arek Surabaya, dan segenap rakyat tidak mengindahkan ancaman Inggris. Maka, terjadilah pertempuran besar di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pada 10 November 1945, pukul 6 pagi, Inggris menggempur kota Surabaya dari berbagai penjuru. Untuk menghancurkan Surabaya, Inggris mengerahkan segenap daya dan upayanya dari laut, darat, dan udara. Serangan pertama ini menimbulkan korban yang sangat besar, terutama dari kalangan rakyat biasa. Setidaknya melibatkan 20.000 tentara dari Indonesia, sementara unsur warga sipil yang terlibat mencapai 100.000 orang. Akhir penyerangan. Perlawanan Indonesia berlangsung dalam 2 tahap. Pertama, pengorbanan diri secara fanatik dengan orang-orang yang hanya bersenjatakan pisau-pisau belati menyerang tank-tank Sherman, dan kemudian dengan cara yang lebih terorganisir dan efektif. Pertempuran ini menelan korban nyawa hingga ribuan jiwa. Surabaya pun hancur lebur. Salah satu tokoh yang berperan mengobarkan semangat perlawanan rakyat Surabaya dalam pertempuran ini adalah Bung Tomo. Dalam peristiwa pada tanggal 10 November 1945, nama Bung Tomo begitu legendaris karena dikenal sebagai pengobar semangat tempur yang bersenjatakan mikrofon. Selain itu, dia juga salah satu pemimpin laskar yang kemudian ditarik ke Kementerian Pertahanan. Setahun setelah peristiwa itu, yakni pada tanggal 10 November 1946, Presiden Soekarno menetapkan bahwa setiap tanggal 10 November akan diperingati sebagai Hari Pahlawan dan diperingati hingga saat ini. Awalnya pada tanggal 15 September 1945, tentara Inggris datang ke Indonesia melalui jalur udara, lalu mendarat di Jakarta. Kemudian, pada tanggal 25 Oktober 1945, Inggris datang ke Surabaya melalui jalur darat. Kemudian terjadi insiden perobekan bendera di Hotel Yamato yang sekarang berganti nama menjadi Hotel Majapahit. Para pemuda melihat hal bendera itu menjadi marah dan mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia. Mobil Buick yang ditumpangi oleh Brigadir Jenderal Malabi saat itu berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia ketika melewati Jembatan Merah. Kesalahpahaman menyebabkan terjadinya tembak-menembak yang berakhir dengan tewasnya Brigadir J oleh tembakan pistol seorang pemuda Indonesia yang sampai sekarang tidak diketahui identitasnya. Terbakarnya mobil tersebut terkenal ledakan granat yang menyebabkan jenazah Malabi sulit diketahui. Pada 10 November 1945, pukul 6 pagi, Inggris menggempur kota Surabaya dari berbagai penjuru. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang pertempuran yang terjadi di Surabaya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.